dasar dari stoikiometri yaitu hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, yaitu massa total zat sebelum adalah sesudah massa total zat sebelum dan sesudah reaksi kimia adalah sama. Berikutnya yaitu hukum perbandingan tetap atau hukum Proust, yaitu perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Berikutnya yaitu ada molekul, mol, dan massa molar, di mana mol adalah satuan zat di mana 1 mol itu mengandung 6,022 dikali 10⁻23 partikel, atau bisa disebut juga dengan bilangan Avogadro. Massa molar adalah massa 1 mol zat dalam gram. Berikutnya yaitu persamaan reaksi kimia. Nah, persamaan reaksi kimia itu menunjukkan apa yang terjadi selama reaksi, yaitu ada reaktan dan produk. Kalau reaktan itu adalah zat yang bereaksi, kalau produk itu zat yang dihasilkan. Contohnya seperti 2H2 ditambah 2 ditambah O2 menjadi 2H2O. Nah, reaktannya itu adalah H2 dan O2, sedangkan produknya itu adalah 2H2O. Berikutnya yaitu langkah-langkah perhitungan stoikiometri. Berikut ini adalah langkah-langkah perhitungan stoikiometri. Langkah pertama yaitu kita harus menyetarakan reaksinya. Nah, contohnya seperti C3H8 ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O. Nah, setelah disetarakan, ia akan menjadi C3H8 ditambah 5O2 menjadi 3CO2 ditambah 4H2O. Langkah keduanya yaitu hitung mol pada zat. Nah, kita misalkan mol C3H8. Kita hitung MR-nya dulu. MR-nya kan di sini C-nya ada 3, berarti 3 dikali massa C-nya. C-nya adalah 12, berarti 3 dikali 12 ditambah 8, karena hanya ada 8 ditambah dikali massanya dari H, yaitu 1. Maka 8 dikali 1. Nah, hasil dari 3 dikali 12 ditambah 8 dikali 1 yaitu 44 gram per mol. Nah, berikutnya kita tentukan mol C3H8 dengan cara yaitu massa dibagi MR-nya. Nah, massa dari C3H8 yaitu 44 gram. Dan MR-nya kan tadi 44, jadi 44 dibagi 44, yaitu sama dengan 1 mol. Nah, langkah berikutnya yaitu bandingkan mol berdasarkan koefisien reaksi. Misalkan dari persamaan reaksi 1 mol C3H8 itu menghasilkan 4 mol H2O. Langkah selanjutnya yaitu hitung mol H2O. Kita misalkan yaitu 1 mol C3H8 dikali 4 mol H2O dibagi dengan 1 mol C3H8 akan menghasilkan 4 mol. Langkah selanjutnya yaitu hitung massa H2O. Misal MR H2O itu sama dengan 2 dikali 1, yang satunya itu adalah massa H, lalu 16-nya itu adalah massa O. Maka 2 dikali 1 ditambah 16, hasilnya yaitu 18 gram per mol. Selanjutnya yaitu massa H2O. Cara mencarinya yaitu mol H2O dikali MR H2O. Molnya tadi kan ada 4 mol dikali 18 dari MR H2O, maka hasilnya itu 72 gram. Nah, kesimpulan dari materi stoikiometri adalah stoikiometri adalah alat yang sangat berguna dan penting dalam kimia. Dengan memahami konsep-konsep dasar stoikiometri, kita dapat menghitung kuantitas zat yang terlibat dalam berbagai reaksi kimia dan menyelesaikan berbagai masalah kimia
yang berkaitan dengan kuantitas. Selanjutnya kita ke contoh soal. Contohnya yaitu di sebuah wadah tertutup terdapat 10 gram propana C3H8 dan 80 gram oksigen atau O2. Hitunglah massa karbon dioksida CO2 yang terbentuk jika dua gas tersebut bereaksi sempurna. Yang pertama kita itu harus menghitung mol masing-masing zat. Nah, mol C3H8 yaitu 10 gram dibagi 44 gram per mol. 44 gram per mol ini dapat dari MR-nya. MR dari C3H8. Maka akan menghasilkan 0,227 mol. Berikutnya yaitu adalah mol O2 sama dengan yaitu 80 gram dibagi 32 gram per mol. Yaitu 32-nya ini dari MR-nya ini, MR-nya O2. Maka hasilnya yaitu 2,5 mol. Yang langkah selanjutnya itu tentukan reaktan pembatasnya. Bandingkan perbandingan mol aktual dengan perbandingan mol stoikiometri. Nah, untuk C3H8 yaitu 0,227 mol dibagi dengan 1 sama dengan yaitu 0,227. Nah, untuk O2-nya yaitu 2,5 mol dibagi 5 akan menjadi 0,5. Karena nilai untuk C3H8 lebih kecil, maka C3H8 adalah reaktan pembatasnya. Langkah selanjutnya yaitu hitung mol CO2 yang terbentuk berdasarkan reaktan pembatas. Nah, dari persamaan reaksi 1 mol C3H8 menghasilkan 3 mol CO2. Jadi 0,227 mol akan menghasilkan 0,227 mol dikali 3. Maka akan menghasilkan 0,681 mol CO2. Nah, selanjutnya yaitu hitung massa CO2. Itu tentukan MR CO2 terlebih dahulu. Massa C-nya yaitu 12 ditambah 2 kali massa oksigennya yaitu 16. Maka 12 ditambah 2 dikali 16 hasilnya yaitu 44 gram per mol. Selanjutnya yaitu tentukan massa CO2. Kita kan tadi udah nemu ini nih. Kan mol CO2-nya berarti 0,681 mol dikali dengan MR dari CO2-nya yaitu 44 gram per mol, maka akan menghasilkan 29,964 gram. Nah, jadi massa karbon dioksida yang terbentuk adalah sekitar 29,96 gram. Terima kasih. Sekian penjelasan materi stoikiometri dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.